Oke, kita lanjut. Apa yang kita lakukan untuk membangun keberanian dalam menghadapi resiko bisnis? Membangun keberanian tuh yang modalnya nekat gitu loh. Oke. Pertama, di dalam membangun keberanian menghadapi risiko bisnis itu sebetulnya mindset kita dulu ya, mindset kita bahwa semua kehidupan itu sebuah pilihan dan setiap pilihan juga ada risiko. Termasuk kita mau pergi ninggalin rumahnya ke kantor, ya itu kan sudah ada risiko diserempet loh, risiko jatuh gitu ya, atau mau makan pedas itu pun ada risiko, bisa risiko mules, risiko apa. Nah jadi apalagi di dalam bisnis pasti lebih banyak risiko. Yang paling dampak besar risiko adalah pasti risiko duit, hilang duit ya. Nah, yang perlu kita sadari atau pahami adalah ketika kita menghadapi risiko itu besar atau kecil. Kalau besar sebesar apa yang kita siap hadapi gitu ya. Kalau kecil biasanya orang bisnismen tutup mata lah, gambling aja deh kalau risiko kecil gitu ya. Nah, hitung resiko terburuk yang siap dihadapi. Jadi resiko terburuk itu andai kata saya gagal gitu ya. Kan terburuk ya. Berapa banyak sih kita buang duit, uang sekolahnya untuk belajar. Nah, yang perlu disadari juga resiko itu sebetulnya perlu dihitung dan terukur. Ya, perlu dihitung dan terukur maksudnya apa? Jangan pakai ilmu kira-kira. Kalau ilmu bisnis itu mesti ada ilmiahnya. Ya, maksudnya apa ilmiah? Kira-kira kalau 6 bulan kita punya penjualan gimana, biaya gimana, kalau 1 tahun bagaimana, biaya gimana, dan seterusnya. Ya kalau sukses seperti apa, kalau gagal seperti apa. Nah itu resiko bisnis ya. Dan hal lain juga yang perlu difahami dalam membangun keberanian dalam menghadapi resiko bisnis itu adalah ada sebuah filosofi mengatakan begini. Don't put eggs in the one bowl. Artinya jangan naruh banyak telur di dalam satu mangkok, satu wadah. Karena begitu kepleset, kesleo, jatuh, pecah semua. Artinya apa? Kalau kita mau berinvestasi, mau keluarin modal agar kita berani, kita jangan duitnya habis-habisan, ya masih ada sisa. Gitu kira-kira atau kita punya uang 10 miliar, oke lah kita investasi 2 miliar deh. Gitu, atau investasi 3 miliar, ya jangan 10-10-nya dibuang. Gitu, contoh ya. Jadi itu satu hal. Kemudian resiko bisa semakin terukur dengan cara apa? Ya adalah satu, kita punya pengetahuan tentang keuangan, pengetahuan tentang industri yang akan kita hadapi, juga punya pengalaman, ya bukan pengetahuan aja, punya pengalaman, punya keterampilan, serta ya, ini yang nggak boleh dipikirin adalah ada yang disebut dengan exit permit. Artinya kalau sampai ada sesuatu kegagalan, apa yang harus saya lakukan tindakannya? Apa yang harus langkah antisipasi yang saya lakukan? Jangan sampai setelah berani ada kegagalan kemudian malah kita masuk bui ya, atau kita habis-habisan ya, jadi gelandangan umpamanya kayak gitu ya. Artinya apa? Itu buat keberanian, itu kenekatan ya. Jadi dalam bisnis keberanian itu mesti terukur. Nah, hal lain apalagi yang bisa dilakukan untuk membangun keberanian adalah kita berkolaborasi. Ya, berkolaborasi itu bekerja sama dengan pihak lain yang bisa saling melengkapi. Kita kekurangan dari apa, punya kekurangan kelemahan apa, kemudian kita cari mitra, cari teman, berkolaborasi supaya mengurangi kelemahan kita, jadi memperkuat daripada proses resiko bisnis tersebut. Ya, nah itulah hal-hal yang perlu kita pahami, berkolaborasi dengan orang yang ekspertis, yang ahli, ya untuk mengisi kelemahan kita. Dan kalau kita sudah berkolaborasi agar berjalan langgeng bisnis itu, maka kita harus punya sifat yang disebut dengan trust, percaya, kejujuran, gitu ya. Salam kejujuran.